Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari kelompok 2. Jadi kasus yang kami ambil ini adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan suatu produk. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan data harga, biaya promosi, dan tingkat penjualan tiket pada PT XYZ di Palembang antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Nah, yang pertama itu mungkin data ini bisa diolah menggunakan metode uji korelasi. Nah, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Nah, uji korelasi ini juga dapat melihat jika hubungan variabel bersifat negatif atau positif. Terus dasar pengambilan keputusan dari uji korelasi ini adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka datanya tidak berkorelasi. Nah, kalau data nilai signifikannya tepat 0,05, maka kita harus melihat nilai Pearson correlation dan membandingkannya dengan R-table. Nah, kalau nilai Pearson-nya lebih besar dari nilai R-table, berarti data tersebut berhubungan. Sebaliknya, kalau nilai Pearson correlation-nya lebih kecil dari R-table, maka data tersebut tidak berhubungan atau berkorelasi. Nah, selanjutnya pedoman derajat hubungan juga dilihat dari nilai Pearson correlation. Kalau nilai Pearson correlation-nya 0,00 sampai 0,20, itu berarti tidak ada korelasi. 0,21 sampai 0,40 korelasinya lemah, 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai 0,80 itu korelasinya kuat, dan 0,81 sampai 1,00 itu korelasi sempurna. Mungkin cukup dari saya. Baik, mungkin pendapat dari saya. Saya memilih regresi linear, yang mana regresi linear ini merupakan suatu pendekatan untuk memantapkan hubungan antara satu atau lebih variabel dependen dan juga variabel independen. Di mana salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya, dengan asumsi hubungan di antara variabel-variabel tersebut dapat didekati oleh suatu persamaan. Maka model yang mendekati hubungan tersebut, yang mendekati hubungan antar variabel di data tersebut, disebut sebagai pemanapan regresi linear. Regresi linear sendiri terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana atau univariat, yang mana terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat saja. Dan kemudian ada juga regresi linear multivariat atau regresi linear berganda, yang merupakan variabel yang merupakan regresi yang di mana variabelnya terdiri lebih dari dua variabel. Untuk syaratnya sendiri itu ada berdasarkan nilai signifikansi, yang mana tidak jauh berbeda dengan pendapat dari uji korelasi, di mana jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesisnya ditolak. Kemudian jika signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%, maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesisnya diterima. Dan kemudian berdasarkan nilai F hitung dengan F table, maka jika nilai F hitung lebih dari F table, maka seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Dan jika
nilai F hitung kurang dari F table, maka seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesisnya ditolak. Mungkin segitu saja dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya akan memberikan pendapat tentang metode apa yang lebih baik diambil dalam analisis kali ini berdasarkan data dan pada masalah yang ada. Jadi saya memilih analisis korelasi atau metode korelasi karena metode ini membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel. Metode ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan, terutama untuk data kuantitatif, dinamakan koefisien korelasi. Itulah mengapa saya memilih ini, karena akan mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lain. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa saya memilih metode korelasi, karena penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti penelitian eksperimen. Selanjutnya, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting yang nyata dan memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Begitu penjelasan dari saya. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan memilih regresi linear berganda karena data yang dibuat dari kelompok kami yaitu lebih dari 2 variabel. Dan fungsi dari metode regresi berganda sendiri yaitu mencari hubungan antara 2 atau lebih variabel independen, disebut juga variabel bebas atau X, terhadap variabel dependen, disebut juga variabel terikat atau Y, yang berhubungan positif atau negatif. Dan bisa dikatakan juga untuk mengetahui hubungan kausalitas atau sebab akibat dari variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Maka menurut saya menggunakan regresi linear berganda inilah yang paling cocok dalam menyelesaikan kasus tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Baiklah, dari penjelasan Kai dan Angel telah dijelaskan bahwa metode uji korelasi untuk mengetahui keeratan suatu variabel dan hubungan variabel untuk mengetahui hubungan variabel negatif atau positif. Saya rasa uji korelasi dirasa tepat untuk melakukan uji pada kasus ini karena pada uji kasus ini kita dapat menunjukkan tingkat tinggi atau rendahnya suatu hubungan antar variabel. Lalu pada uji korelasi kita dapat memprediksi suatu variabel berdasarkan variabel bebasnya. Untuk menunjang kelebihan pada uji korelasi, yaitu kelebihan pada uji korelasi yaitu mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan, dan juga dapat memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti, lalu dapat memberikan prediksi tanpa menggunakan sampel besar, dan kita dapat menyelidiki hubungan variabel-variabel dengan intensif dan mendalam. Saya rasa pada uji regresi kurang tepat karena ada kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa prediksi dari analisis regresi adalah estimasi atau perkiraan yang mungkin tidak cocok dengan data sebenarnya. Sehingga dan juga pada uji regresi dirasa tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang kita selidiki pada kasus ini, sehingga selalu timbul kemungkinan kesalahan-kesalahan prediksi yang nantinya akan muncul, yang ditakutkan akan muncul. Lalu terdapat kemungkinan
terjadinya multi-kolineritas pada variabel bebas, yang akibatnya variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel tak bebas atau hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Mungkin itu saja pendapat saya. Saya kembalikan. Oke, selanjutnya adalah ini alasan mengapa saya memilih dan teman-teman yang lain memilih metode regresi. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Iza, bahwa regresi merupakan pengujian untuk mengetahui hubungan kausalitas atau sebab akibat dari variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Sesuai dengan kasus yang diberikan, bahwa sebuah perusahaan ingin mengetahui pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan suatu produk. Artinya, penguji diminta mencarinya dengan tingkat penjualan sebagai variabel dependen dan pengaruh harga dan biaya promosi sebagai variabel independen. Adapun kelebihan regresi adalah pertama, kemudahan untuk digunakan. Salah satu kelebihannya adalah metode ini cukup simpel dan mudah dipahami, namun tetap menghasilkan insight yang powerful. Kedua, menentukan kekuatan prediktor. Analisis regresi dapat mengidentifikasi sekuat apa pengaruh yang diberikan oleh variabel prediktor atau variabel independen terhadap variabel lainnya atau variabel dependen, yang mana inilah yang kita cari dalam kasus ini. Ketiga, dapat memprediksi tren di masa yang akan datang. Kelebihan selanjutnya dari metode ini adalah dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang ada pada masa depan. Ini sejalan dengan fungsi dari analisis regresi yang dapat digunakan untuk peramalan dan prediksi, sehingga ke depannya kita dapat menentukan apa yang pengaruh terhadap tingkat penjualan terhadap pengaruh harga dan biaya promosi. Kemudian kekurangan dari korelasi, menurut saya hasilnya cuma mengidentifikasi apa yang sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib dan ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pola saling hubungan itu saling tak menentu. Sehingga dari penjelasan yang sudah kami paparkan, bahwa kami menarik kesimpulan pada kasus ini, pengujian yang tepat adalah menggunakan metode regresi. Oke, selanjutnya saya kembalikan. Mungkin dikarenakan semuanya sepakat bahwa akan dilakukan metode regresi, izinkan saya untuk men-share screen bagaimana cara untuk melakukan uji regresi sederhana. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 variabel di variabel view. Kemudian ini untuk data-datanya. Kemudian untuk bagaimana cara melakukan analisis regresi linear sederhana, regresi linear berganda, maka yang pertama-tama kita pilih analyze, kemudian pilih ke regresi dan klik pada bagian linear. Kemudian untuk kita masukkan tingkat penjualan ke dalam variabel dependen, dan harga dan promosi itu kita masukkan ke independen. Oke. Kemudian kita pilih di statistik. Kita estimate sudah dipilih. Kemudian model fit pastikan untuk sudah tercentang. Dan karena sudah semua maka continue. Dan langsung klik OK saja. Maka apakah outputnya sudah terlihat? Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan saja pada kawan-kawan. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan output bagian pertama. Pada tabel yang ditampilkan, tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan Selanjutnya saya akan menjelaskan dari output model summary. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari model summary memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel atau lebih di dalam persamaan regresi. Di sini yang dilihat adalah pada nilai R square. Nilai R square pada hasil ini menunjukkan nilai sebesar 0,251 atau 25,1%. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan sebesar 25,1%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Syarat hubungan antar variabel yang baik atau tidak baik yaitu 50%, yang artinya baik. Jika di bawah 50%, artinya belum baik. Berdasarkan dari output ini, maka dapat disimpulkan bahwa hubungannya belum baik. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari tabel ANOVA. Itu memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel harga dan biaya promosi secara simultan terhadap tingkat penjualan. Hipotesis yang diajukan dalam uji F ini adalah pengaruh variabel independen, harga dan biaya promosi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau tingkat penjualan. Dalam melakukan pengambilan keputusan pada uji F simultan, terdapat dua acuan yang digunakan. Di antaranya, yang pertama berdasarkan nilai signifikasi dari output ANOVA, yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Dari hasil output tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0,020. Karena nilai signifikasi 0,020 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel harga dan variabel biaya promosi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau tingkat penjualan atau hipotesisnya diterima. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesisnya ditolak. Berdasarkan hasil tabel outputnya, diketahui nilai F hitung adalah 4,522. Sedangkan untuk mencari nilai F tabel harus menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu F tabel sama dengan AN dikurang K. Sehingga didapat F tabelnya sama dengan 2 sama dengan 30 dikurang 2, maka hasilnya 28. Untuk mengetahui nilai dari F tabel bisa dilihat pada tabel distribusi nilai F tabel kolom 2 nomor 28 adalah 3,34. Jadi F hitung 4,522 lebih dari F tabel 3,34, maka variabel harga dan variabel biaya promosi berpengaruh terhadap variabel dependen, tingkat penjualan atau hipotesisnya diterima. Baiklah, itulah penjelasan dari saya.
Selanjutnya adalah koefisien. Pada tabel koefisien ini konstan yang didapatkan adalah 236.168 juta 27,7 rupiah yang merupakan nilai konstan dari koefisien ini. Dengan kata lain, jika harga jual dan biaya promosi tidak berubah, maka nilai penjualan tiket sebesar 236.168.027 rupiah. Untuk harga jual yaitu sebesar 696,956, yang artinya jika dinaikkan sebesar 100.000 per lembar, maka pengaruh atas volume penjualan tiket akan menaik sebesar 696,956% per tahun. Untuk biaya promosi sebesar 5,489, yang artinya biaya promosi akan meningkat sebesar 100.000 rupiah, maka pengaruhnya atas volume penjualan akan meningkat sebesar 5,489%. Sekian dari saya. Baik, jadi kelompok kami sepakat bahwa uji korelasi ini adalah metode yang paling cocok untuk melihat hubungan antara harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan PT XYZ. Mungkin cukup sampai di sini diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.